Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nuri dengan NIM C0J022026 dari kelas G Perpajakan. Ingin menjelaskan dari pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian pembukuan dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUHP, proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan harga perolehan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan pasal 28 Undang-Undang 16 tahun 2009 tentang KUHP. 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kedua, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan, adapun pembukuan dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usaha melebihi dari 4,8 miliar. Yang kedua, pengecualian pembukuan, yaitu wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Tujuan pembukuan: 1. Untuk melakukan pajak yang terutang pada setiap tahun pajak berakhir. Kedua, mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT. Ketiga, mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Yang keempat, mempermudah perhitungan besarnya pajak keluaran, pajak masukan, dan PPN yang harus disetor. Kelima, untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang diperoleh selama satu periode kegiatan usaha. Tempat menyimpan buku atau catatan atau dokumen disimpan selama 10 tahun di Indonesia dengan ketentuan WP orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal, WP badan di tempat kedudukan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam rangka 1. Dalam rangka penanam modal asing yang beroperasi berdasarkan peraturan perundangan. Kedua, dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia selain pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundangan pertambangan minyak dan gas bumi. Keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B terkait. Kelima, wajib pajak yang mendaftarkan sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam dominasi satuan mata uang dolar. Ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Kerahasiaan pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan itu
ditiadakan atau gugur. Kerahasiaan pembukuan dan sanksi. Pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang dengan sengaja: 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Sanksi perpajakan yang terkait dengan pembukuan. Sanksi administratif: tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana pasal 28 KUP, maka pajak terhutang ditetapkan sebagai SKPKB secara jabatan ditambah kenaikan 50% untuk PPh pasal 29 dan 100% untuk PPh pasal 21, 23, dan 26. Kedua, tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana pasal 29 KUP, maka pajak terhutang ditetapkan dengan SKPKB secara jabatan ditambah kenaikan 50% untuk PPh pasal 29 dan 100% untuk PPh pasal 21, 23, dan 26. Sanksi pidana. Adapun sanksi pidananya, wajib pajak yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan palsu atau dipalsukan dan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dokumen, kena pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Persyaratan atau ketentuan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperlihatkan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, maka angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel rual atau stelsel kas. Keempat, pembukuan dan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Ketujuh, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dasar hukum pembukuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 609 KMK 04 1994. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 629 KMK 04 1997. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533 KMK 04 2000. Kelima, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 11P J3 1996. Keenam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 01 PJ 31 1996. Ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 45 PC 42 1999. Itu pun yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.